Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fata dari kelas 4B dengan NIM 23090047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah data mining. Yang pertama, kita masuk ke materi regression. Nah, regression adalah itu data mining, proses untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga, suhu, pendapatan. Nah, di sini kita memasukkan atau mendownload dataset yang telah kita tentukan. Habis itu kita membaca datasetnya itu dari Google Drive yang telah kita sambungkan. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu dari Google Drive-nya. Di sini saya menggunakan, ada yang menggunakan lewat Google Drive, ada yang langsung dari komputernya, langsung dari datanya langsung masuk ke sini, tidak masuk ke Google Drive-nya karena datanya terlalu berat. Nah, yang pertama itu regression using classical machine learning. Di sini kita mendefinisikan regresi dari machine learning. Yang pertama itu kita mengimport library. Nah, library yang digunakan untuk data handling, visualisasi, dan model regresi klasik yaitu import pandas SPD, import NumPy, SNMP, terus import matplotlib, pilot, ASPLT, from scikit linear model, import linear regresi, terus from scikit preprocessing, import polynomial feature standar scalar, from scalar sampai from scalar metric, import R2 score. Nah, di sini kita yang langkah kedua itu membaca dataset dari Google Drive. Yang pertama train TF, yang itu dataset training. Terus yang kedua itu dataset dari yang testing. Terus kita memisahkan fitur dari X dan targetnya yang akan kita gunakan X train TFX. Di sini train TF-nya, terus yang tes kita menggunakan X, terus yang tesnya lagi juga menggunakan Y, sama dengan ini. Terus dictionary untuk menyimpan skor R2 skornya nanti kita simpan di sini dari masing-masing model. Yang ketiga itu linear regresi, model regresi linear sederhana. Nah, linear regresi itu kita menggunakan R2 score linear regresi dari hasil R2 score. Terus yang langkah keempat polynomial regression atau degree sama dengan 4, yaitu menambahkan fitur polinomial hingga derajat 4, terus menggunakan regresi linear pada fitur polinomial, polyrex linear regresi, polyref, fit x, polytrain, y train, y rep, poly, terus sama dengan poly score rex prediksi untuk memprediksi hasil dari data tersebut. Terus yang kelima itu SVR, memerlukan standarisasi karena sensitif terhadap skala data, super vector regresi. Terus standarisasi input dan output dari data tersebut. Terus SVR dengan kernel RPF atau non-linear SVR sama dengan SVR kernel RPF. SVR titik fit X train CVR, Y train CVR, Y split CVR scalet. Nah, di sini kita mengembalikan hasil prediksi ke skala aslinya. Nah, terus selanjutnya itu decision tree regression dari model atau metode yang akan kita gunakan juga dari model regresi berbasis buah keputusan. Nah, kita mengambil tree sama dengan decision tree regresi random stats 0, tree fits X train, Y train, Y split tree sama dengan 3 titik prediksi X text R2 score decision tree R sama dengan R2 score Y test, Y split tree. Nah, selanjutnya kita
Langkah ketujuh, random forest regresi, yaitu model regresi berbasis ensemble pohon keputusan atau 100 pohon. Langkah program yaitu forest sama dengan random forest regressor n estimator 100, random state-nya itu 0. Terus forest fit x train y train sama y breed forest sama dengan forest predicate x test. Terus selanjutnya itu R2 score, atau kita menggunakan random forest sama dengan R2 score y test, y breed forest. Nah, ketika kita lanjutnya yaitu menampilkan hasil R2 score. R2 score mengukur seberapa baik model memprediksi variabel target. Semakin mendekati 1 yaitu semakin baik. Nah, kita langsung print R2 score-nya dari model score in R2 score item, terus kita print modelnya terus skornya. Nah, selanjutnya itu langkah ke-9, memvisualisasi hasil prediksi. Kita membandingkan prediksi dari sebuah model terhadap data aktual. Kita plf fitur itu untuk memanggil atau membuat dari gambar tersebut. Nah, kita dihasilkan R2 skornya itu linear regression itu 0,066, terus polinomial regressionnya itu 0,83, terus SVR nya 0,93, terus hasil decision tree metode yang tadi digunakan itu 0,91, terus random forest nya 0,95. Kita bisa lihat dari gambar ini model prediction phase aktual. Nah, yang hitam garis hitam itu adalah aktualnya, terus garisnya biru itu linear regression, terus yang garis warna oranye itu namanya polynomial regression, terus yang hijau ini dari SVR hasil tadi, terus yang merah decision tree nya, terus yang itu random forest nya. Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya yaitu prediksi dataset risk R2 score. Kita menghasilkan R2 score. Yang pertama juga sama, menyambungkan dari Google Colab atau Google Drive. Yang pertama import libraries, terus yang kedua sama juga membaca datasetnya, terus yang ketiga memproses dan model terbaik polinomial plus random forest A polynomial transform, terus MP random forest regression, terus yang langkah keempat itu hitung dan tampilkan R2 skornya. R2 sama dengan R2 score y test hybrid. Kita print my R2 skornya, terus kita visualisasikan dari PLT ini fungsinya untuk memvisualisasikan hasil gambarnya. Nah, nilai aktualnya, nilai my R2 score itu 0,97, terus kita yang hitam itu nilai aktual, terus yang oranye itu prediksi, yang ke biru itu model kurva. Selanjutnya kita masuk ke soal yang A2, regresi using deep learning. Nah, prediksi the give dataset. Nah, di sini adalah dataset yang telah kita gunakan, yang telah kita tentukan. Kita menyambungkan terlebih dahulu, terus mengimpor library yang akan digunakan, terus membaca dataset. Yang pertama itu dataset training, terus dataset testing. Nah, selanjutnya itu fitur scaling sangat penting untuk deep learning fungsinya. Terus yang keempat itu build the deep learning model sequential dense. Nah, selanjutnya itu langkah kelima, compile the model compile optimis ada model MSE. Nah, yang keenam itu train the model, history model fits x train scaled y train scaled epos 300 petsis 16 virposnya itu 0. Yang ketujuh itu prediksi dan inverse scale. Selanjutnya itu yang langkah ke-8, kalkulat dari R2 skornya. Kita menggunakan R2 skor, terus kita print
R2 skor yang untuk menghasilkan nilainya. Terus kita memvisualisasikan hasil prediksi kita dengan PL atau menampilkan gambarnya. Di sini kita menghasilkan skor 0,9968. Nah, jadi lihat nilai aktualnya ada nilai aktual sama prediksi doang. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebelum kita masuk ke klasifikasi, kita akan menjelaskan dari regresi. Nah, di sini regresi itu memprediksi nilai kontinu seperti harga, suhu, pendapatan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan pola dari data historis di atas itu kita bisa mengklasifikasikan itu label diskretnya. Regresi memetakan input ke nilai nomor. Tujuan dari regresi itu membangun model dari data historis untuk memprediksi nilai output dari input baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi klasifikasi. Nah, klasifikasi itu proses untuk mempelajari model dari data yang sudah diberi label agar bisa memprediksi label kategori. Nah, langsung kita yang pertama itu image klasifikasi. Kita pertama-tama itu mengimpor library yang akan kita gunakan, terus mengunduh dataset mulai Kaggle. Terus datasetnya itu hewan 10 kelas hewan yang berbeda. Downloadpadnya itu di sini Kaggle Hub dataset download. Terus sortir untuk mendownload dari gambar folder yang isinya mentah. Terus lainnya itu buat folder tujuan untuk data latih dan uji, itu train-tier. Terus kita menggunakan image klasifikasi dataset, train sama tes. EOS pakai tier sama juga untuk menghasilkan hasil jawaban yang sama yang benar. Nah, proses setiap kelas di dalam folder number itu for class name in OS tier source tier. Selanjutnya itu kita lewati file yang bukan folder. Jadi kita bisa melewati file dari gambar tersebut yaitu bukan folder. Kita hanya mengidentifikasinya itu melalui gambar-gambar dan bukan file. Nama filter hanya file gambar yang valid. Jadi kita memfilter gambar yang valid itu menggunakan PNG terus JPEG sama JPEG. Nah, terus selanjutnya itu split dataset 70% untuk training, terus 30% itu untuk testing. Jadi kita lebih banyak untuk training dibanding testingnya. Kita men-split lens panjang image-nya itu 0,7 atau 70%, terus itu image split ITX. Nah, buat folder berkelas di dalam train dan dataset. Train class tier ospet join train tier class name. Nah, setelah itu salin gambar training ke folder lain. Kita akan menyalin gambar dari folder tersebut itu menggunakan copy 2 agar metadatanya tetap terjaga. Satil titik copy 2 srctst. Nah, selanjutnya kita itu nyalin gambar, terus informasi selesai, kita download file dataset yang akan kita gunakan, terus ngeprint image klasifikasi datasetnya. Nah, selanjutnya itu kita yang ini prepare proses dari data tersebut. Ini sama untuk dari data set klasifikasi, terus ukuran gambar, mengunggah gambar dan labelnya, terus panggil fungsi loadnya, incall label, split data. Ini proses dari yang nomor B1. Nah, ini training itu dari sini ada 2 file untuk perjalanan dari from screen model, terus kita print model SKJ dari file. Setelah saya dilatih, saya menggunakan model dari SKT, bukan dari yang lain, karena yang lain juga kadang mengelola data yang itu terlalu lama. Proses prediksi file. Terus kita print klasifikasi report value, print target names classes F1 score file print
average marco. Nah, kita langsung print makro F1 skornya itu hasilnya 0,23. Selanjutnya kita ke B1 image klasifikasi using deep learning. Sama kita juga memproses dari data tersebut di sini. Kita mengelola datanya, terus kita mengambil nama kelas, menormalisasi pixelnya, bangun CNN-nya, terus kita juga compile trailing-nya. Di sini saya menggunakan metode CNN untuk proses data gambarnya. Nah, selanjutnya masuk ke training atau pemrosesan dari deep learning tersebut. Kita menggunakan from scalar metric, ya terus split ini untuk menjawab hasil, terus for image label inval ds. Terus kita langsung print klasifikasi report, terus kita print f makro f1 skornya. Sini mengelola datanya, terus kita menghasilkan nilai makro f1 skor itu 0,58. Jadi ada nilai presisi, terus ada nilai recall, ada nilai f1 skor sama nilai spornya sendiri dari gen sampai AFG. Selanjutnya kita masuk ke teks klasifikasi. Kita mengunduh dari library yang akan digunakan, terus kita dataset yang akan kita gunakan juga, terus kita masuk ke V2 nya teks klasifikasi dari machine learning. Kita yang pertama mengimport library yang akan digunakan, habis itu kita mengelola dataset. Nah, teks klasifikasi dari train, val, sama tes, ada 3 dataset. Terus kita mengecek kolom yang ada tersedia atau tidak dari print yang akan kita gunakan. Terus proses datanya di sini, gunakan kolom tweet sebagai input dan label sebagai target. Nah, di sini tweet itu untuk label dan tweet itu sebagai input, terus label itu sebagai target yang akan kita gunakan. Sama juga di sini, terus gunakan TF-ITF untuk refreshing data teks tersebut. Nah, terus kita menjalankan machine learning tersebut di sini, yaitu model sambutan logistik regresi max iter 300 solver LPFGS, terus model fitnya extrain TF-ITF, terus train. Terus kita mengetes machine learning tersebut, model prediksi xval TF-ITF F1 score, sama kita langsung ngeprint result dari kita ngeprint nilai dari MI F1 score, terus print klasifikasi report sama klasifikasi reportnya yang YVAL hybrid. Di sini kita menemukan kolom tersedia itu label dan tweet. Nilai dari my F1 score itu 0,63. Di sini ada nilai presisi, recall, sama F1 sama supportnya. Lanjut kita ke B2 yang teks klasifikasi yang deep learningnya. Langkah selanjutnya itu sama dengan yang machine learning. Kita menggunakan import yang akan kita gunakan, terus kita library yang digunakan, terus kita mengelola dataset, yaitu ada dataset 2 yang train sama yang val. Nah, memproses datanya tuh di sini, ambil teksnya, label, sama yang tadi untuk menginput tweet sama label. Nah, langsung encode label jadi angka itu sama dengan label encoder. Terus tokenisasi dan pending max word to 10.000 sama max line panjang itu 100. Terus langkah saya itu untuk build dan train model itu di sini yang akan kita gunakan. Terus kita menjalankan dari history model fit, terus mengevaluasi modelnya tuh di sini, prediksi Y-bread props sama Y-bread sama dengan NP Alphamark. F1 skornya langsung kita panggil, terus outputnya kita menggunakan ngeprint dari nilai my F1 score sama print klasifikasi report dan klasifikasi report. Nah, di sini kita menemukan hasil dari my F1 score itu 0,52.
Nah, selanjutnya kita masuk ke B3, tabular data klasifikasi. Nah, selanjutnya ini sama dengan data yang akan kita gunakan udah dari sini, terus kita hanya menjalankan ini data yang akan kita gunakan. Terus B3A nya itu kita machine learning sama. Nah, kita memproses datasetnya, terus membaca dataset yang akan kita klasifikasi machine learningnya, terus kita tentukan nama kolom dan label untuk menghasilkan, terus kita pisahkan fitur dan label, terus kita pilih nama, pilih hanya fitur numerik agar bisa distandarisasi, terus include label misalnya good, low, standar, terus split data menjadi trend dan val. Terus kita menormalisasikan fitur numeriknya yang akan kita gunakan di sini untuk memproses dari datanya. Terus di langkah selanjutnya itu menjalankan data dari machine learningnya, yaitu form scleron, assemble, import random forest classifier. Untuk menginisialis model, kita model sama dengan random forest. Terus untuk melatih model itu kita menggunakan model fit, extrain, scaled, train. Itu kita ngeprint model random forest selesai dilatih. Nah, langkah selanjutnya itu prediksi data validasi, ya breed model prediksi, expal, scaled, laporan klasifikasi, print. Kita ngeprint nilai dari klasifikasi report sama print klasifikasi report, ya value print. Terus F1 score makronya itu kita langsung panggil, terus juga langsung kita print dan menghasilkan nilai klasifikasi reportnya itu ada presisi, recall, F1 score sama support. Terus makro dari F1 score itu 0,74. Langsung itu kita ke deep learning, sama kita hanya memproses dari data tersebut, mengelola data, terus menentukan kolom label, memisahkan fitur dan label, terus pilih hanya fitur numerik angka, terus encode label ke numerik, terus kita menyempit data biar datanya nggak berantakan, terus normalisasi fitur, habis itu konversi ke format float itu untuk metode TensorFlow. Nah, selanjutnya kita langsung menjalankan step learningnya. Di sini kita import library-library yang digunakan, terus menentukan dimensi input dan jumlah kelas, terus kita mengubah label menjadi one hot encoding, terus kita bangun model deep yaitu MLP, terus kompilasi modelnya itu kita gunakan model compile, optimizer, sama loss metric. Nah, kita menjalankan training model history sama dengan model fit, extrain, scaled, ya transcat. Nah, selanjutnya kita memprediksi pada data validasi, ya bread props sama dengan model prediksi. Nah, mengevaluasi F1 score yang kita langsung panggil, terus kita print sama F1 skornya. Nah, di sini kita menghasilkan nilai klasifikasi presisi recall F1 score support, terus hasil dari nilai makro F1 yaitu 0,1. Nah, selanjutnya kita mau ke materi clustering. Nah, clustering itu proses mengelompokkan data yang mirip satu sama yang lain ke dalam grup atau cluster, yaitu tanpa label sebelumnya. Nah, ini juga termasuk dari unsupervised learning, atau artinya itu data tidak memiliki target output. Kita mendownload. Nah, C1 itu dari materi the Ampori method is K-means clustering. Nah, K-means itu dipilih karena metode ini sederhana, cepat, dan cocok untuk data numerik dalam jumlah besar setelah dilakukan normalisasi serta encoding untuk kolom kategori. Terus the optimist number cluster itu jumlah ini diperoleh dengan metode elbow yang menunjukkan titik siku pada grafik inertia sama dengan 3. Ini menunjukkan keseimbangan antara terlalu sedikit atau terlalu banyak cluster.
Nah, di sini kita mendownload dataset yang kita gunakan, memproses dataset, impor panas SVT, terus meload dataset yang akan kita klasifikasi atau clustering. Kita akan clustering data. Tampilan informasi awal itu kita langsung print kolom data sama print check missing values, sama hapus kolom yang tidak relevan jika ada. Nah, terus kita menangani data kategorial jika ada, terus menormalisasi fitur numerik. Langsung kita print prosesi selesai data save untuk di clustering. Data yang sudah kita proses untuk siap clustering. Selanjutnya yaitu kita masuk ke clustering. Nah, sama kita menggunakan library yang digunakan, terus memproses data, membaca data, terus mengambilkan info awal. Kita langsung print, terus kita cek missing value, print as missing values, terus kita drop baris dengan missing values. Terus jika ada kolom kategorikal, encode ke numerik, misal gender atau membership type dan lain-lain. Terus kita scaling fitur, terus clustering the data dengan jumlah cluster, misalnya itu ada 3 ya. Terus kita tambahkan hasil cluster ke data frame, terus kita memvisualisasikan PCA 2D. Kita menampilkan hasil gambar, terus kita lihat hasil first clusternya. Nah, di sini adalah hasil cluster segmentasi Yasing Kamis clustering. Yang hijau itu cuma 0, terus yang oranye itu ada 1, yang biru itu ada 2. Nah, jumlah pelanggan per clusternya itu yang 0 itu ada 2208, terus yang 1 yang oranye itu ada 6, terus yang 2 itu biru ada 2, terus nama dari itunya cons sama TTTIP-nya itu INT64. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke image clustering. The proprietary method itu kami adalah clustering dengan fitur HOG, histogram of oriented gradient. Nah, metode ini sesuai karena data citra terlebih dahulu diubah menjadi vektor numerik menggunakan HOG yang menangkap pola tepi dan bentuk objek dalam gambar. Kemudian kami digunakan untuk mengelompokkan berdasarkan kemiripan fitur. Nah, the optimal number of cluster is, karena dataset mengandung 10 kelas hewan yang diketahui, maka jumlah cluster optimalnya adalah 10. Idealnya setiap cluster mewakili satu jenis hewan, misalnya gajah, kucing, anjing, dan lain-lain. Nah, kita memproses datasetnya tuh di sini, sama kita mengimpor library yang digunakan, filter gambar, terus meload data gambar, sama mengubah ke array, terus optimalisasi fitur, terus kita print data dan menghasilkan load 4429 gambar with after 4000. Nah, sebenarnya kita yang akan kita gunakan itu menampilkan gambar dan menampilkan gambar per cluster, dan kita menggunakan clustering. Yang pertama itu clustering dengan kamis dengan jumlah cluster yang diinginkan, terus kita mengeprint cluster yang selesai, terus mengelompokkan nama gambar berdasarkan label cluster. Terus juga yang ketiga menampilkan daftar nama gambar di setiap cluster. Terus yang keempat itu fungsi untuk menampilkan gambar dalam satu cluster. Terus yang kelima itu menampilkan gambar dari cluster 0. Di sini kita memiliki 4429 gambar. Jadi kita akan menampilkan gambar per cluster itu cuma yang telah kita tentukan dari mewakili gambar-gambar tersebut. Di sini kita ada menampilkan hasil dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita clustering dari gambar tersebut atau mewakili dari banyaknya gambar. Nah, dari tujuan clustering itu mengelompokkan objek atau data
berdasarkan kemiripan fitur agar objek itu dalam satu kelompok atau mirip mirip dan antar kelompok itu berbeda. Nah, di sini kita mengambil satu gambar yang mirip, cuma itu gambarnya tuh dalam satu objek itu satu kelompok mirip terus dan antar kelompok itu berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.